قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wal akhwat a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi ini. Dan pembahasan kita pada malam hari ini hadis yang terakhir atau bagian terakhir dari pembahasan tentang uququl walidain, ya, tentang durhaka kepada kedua orang tua. Hadis dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzambin ajdaru ay yu'ajjilallahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada satu dosa yang lebih pantas untuk Allah menyegerakan hukumannya kepada pelakunya di dunia, dan dia pun di akhirat mendapatkan, ya, hukuman yang sama daripada al-baghi. Al-baghi ini adalah perbuatan zalim dan perbuatan keburukan. Wa qati'ati rahim, dan memutus rahim, ya, memutus tali persaudaraan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala beliau katakan, hadza yadullu ala anna qati'atar rahim wal baghi lahuma 'uqubatun mu'ajjalatun wa mu'ajjalah. Dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa perbuatan memutus silaturahim dan perbuatan zalim
berakibat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, hukuman yang disegerakan dan hukuman yang ditangguhkan. Ya, dia disegerakan di dunia, juga di akhirat tetap mendapatkan hukumannya. Dan kata beliau hafizahullah taala, ya, tidak ada dosa yang paling pantas untuk mendapatkan hukuman seperti ini, ya, kecuali dua perbuatan dosa ini, yaitu memutus silaturahim dan perbuatan zalim. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kedua orang tua apabila diperlakukan dengan perlakuan yang buruk, maka ini termasuk di dalam perbuatan zalim dari si anak, dan juga termasuk dalam perbuatan yang memutus silaturahim. Sehingga dosa uququl walidain, dosa durhaka kepada kedua orang tua, mengumpulkan dua dosa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Qati'atur rahim, memutus silaturahim, dan al-baghi, perbuatan zalim. Sehingga itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapati orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua, hukumannya di dunia ada. Ya, hukumannya di dunia jelas. Kesulitan-kesulitan kehidupan yang dia dapatkan, apalagi kalau ada ucapan, ya, doa keburukan dari orang tua yang dia durhakai. Maka ucapan doa dari orang tua ini instan jemaah sekalian, instan dia dapatkan di dunia. Sebagaimana beberapa kisah yang sudah kita sebutkan, beberapa kisah yang sudah kita sebutkan, orang tua yang mendoakan keburukan untuk anaknya dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga di akhirat akan mendapatkan balasan dari Allah Jalla wa'ala. Ya. Karena Nabi SAW jelaskan di dalam hadis ini, dia mendapatkan hukuman di dunia dan juga dia menyimpan, ya, dia menyimpannya nanti di yaumil qiyamah, di akhirat. Maka kita berusaha jemaah sekalian, kita berusaha untuk menghindari, ya, kedua perbuatan dosa ini, yaitu memutus silaturahim dan dosa berbuat zalim, ya, kepada, ya, manusia. Dan kedua dosa ini, ya, terangkum di dalam dosa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Juga disebutkan dari Qaisalah bahwasanya beliau mendengar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, beliau mendengar dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, bukaul walidaini minal uquqi wal kabair. Ya, bukaul walidain minal uquqi wal kabair. Tangisannya kedua orang tua, ya, tangisannya kedua orang tua termasuk kedurhakaan dan termasuk dosa besar. Artinya apa jemaah sekalian? Bahwa seorang anak membuat kedua orang tuanya menangis karena perbuatan buruknya, ini termasuk kedurhakaan kepada kedua orang tua, dan itu termasuk dosa besar.
Wal wajibu 'alal ibni an yakuna daiman harisan 'ala idkhalis surur 'ala walidayhi. Yang wajib untuk dilakukan setiap anak adalah berusaha dengan sekuat tenaganya membuat kedua orang tuanya itu gembira. Tentunya dalam hal ini menggembirakan orang tua dengan perkara-perkara yang mubah, dengan perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan membuat orang tua gembira dengan melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti keinginan orang tua yang keinginan tersebut adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilakukan oleh anak supaya orang tua senang. Padahal itu adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti ini tidak dibenarkan. Ya. Contohnya apa? Anak wanita misalnya. Orang tua tidak senang, bapak atau ibu tidak senang melihat anak wanitanya itu pakai jilbab yang besar. Dia suruh anaknya ya pakai jangan terlalu besar-besar. So bikin tako kamu ini. Pakai yang itu biasa saja, ikat di leher, itu istrinya kiai ini saja tidak berjilbab. Nah, misalnya. Kan ada seperti itu ya. Nah, si anak ya, untuk menyenangkan orang tua dia ikuti. Ini tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hal ini ya, apa la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyati al-khaliq. Ya. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada al-khaliq, pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menutup aurat itu adalah dosa. Ya, membolehkan seorang wanita untuk membuka auratnya itu perbuatan dosa. Bahkan bisa masuk dalam perkara yang membatalkan keislaman, waliyadzubillah. Ya. Dan Allah memerintahkan kepada wanita untuk menutup aurat dengan sempurna. Ya, Allah wajibkan. Lalu kemudian ada orang mengatakan tidak apa-apa. Ini kan menyelisihi apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Itu bisa membatalkan keislamannya, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, ikhwah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban bagi setiap anak. Kewajiban bagi setiap anak adalah membuat kedua orang tua gembira. Ya. Tentu dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, termasuk yang sering terjadi, orang tua menyuruh anaknya untuk bertransaksi riba. Orang tua menyuruh anaknya untuk bertransaksi riba. Anaknya tidak mau, marah orang tuanya. Takut sudah anaknya, kalau begitu biar saja kita bertransaksi riba. Dia lakukan. Demi apa? Supaya orang tua senang, tidak jadi marah. Yang seperti ini juga tidak dibenarkan jemaah sekalian. Karena riba itu sudah sangat jelas Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Orang yang memakan riba, yang melakukan riba, itu sama saja dia ya sudah menabuh genderang perang dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Menolak keinginan orang tua dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tidak termasuk di dalam uququl walidain, tidak termasuk dalam durhaka kepada orang tua. Ya. Kalaupun mereka menangis karena kita tidak mau melakukannya, nah itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka ini tidak termasuk di dalam hadis yang tadi kita sebutkan, ya, bukaul walidain minal uquqi wal kabair. Ya, tidak termasuk di dalamnya. Ya. Dan tentunya seorang anak tetap berusaha bagaimana supaya ya orang tuanya memahami apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka menjadi ujian bagi anak-anak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ujian bagi mereka memahamkan atau memberitahukan atau menyampaikan aturan-aturan Allah ini kepada kedua orang tuanya. Ya. Seorang anak yang mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan berarti dia kemudian melakukan perbuatan yang buruk kepada kedua orang tuanya karena kedua orang tuanya yang belum melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau apa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada bahasan sebelumnya telah kita sebutkan dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Isra, ya. Ya, waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita merendahkan diri kita, ya. Merendahkan diri kita, ya, di hadapan kedua orang tua kita, ya, dengan penuh kasih sayang dan mendoakan kedua orang tua kita supaya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam surah Luqman juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk terus berbuat baik kepada kedua orang tua, untuk terus berbakti kepada kedua orang tua, sekalipun mereka berdua adalah apa? Musyrik, ya. Sekalipun mereka berdua adalah kafir, ya. Dengan kekufurannya atau kemusyrikannya menyuruh kita untuk melakukan perbuatan kekufuran dan kesyirikan itu tidak boleh kita melakukannya, tetapi Allah perintahkan tetap berbuat baik atau berbakti kepada keduanya. Apalagi kalau kedua orang tua bukan kafir, bukan juga musyrik, artinya muslim, ya. Menyuruh kita untuk melakukan perbuatan maksiat, ya, kita tidak boleh menaati perbuatan maksiatnya, ya. Ya. Tapi dengan, ya, rahmat, dengan kasih sayang, ya, dengan sifat yang baik menghadapi, ya, orang tua yang belum mengetahui, ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya katakan, ya, ujian bagi kita, ujian bagi kita yang Allah berikan kemudahan untuk mengetahui hal-hal yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal-hal yang, ya, telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam agama kita, ya. Sementara kedua orang tua kita belum mengetahuinya, itu menjadi ujian bagi kita. Bagaimana kita menyampaikan itu kepada kedua orang tua? Bagaimana kita menghadapi kedua orang tua kita, ya, saat mereka berdua menyuruh kita untuk melakukan hal yang bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, kata beliau hafizahullah taala, al-wajibu 'alal ibn an yakuna da'iman harisan 'ala idkhalis surur 'ala walidayhi wa an la yakuna mutasabbiban fi bukaihima wa ihzanihima wa idkhalil alami 'ala qalbayhima, ya. Jangan kita menjadi sebab kedua orang tua menangis,
Jangan kita menjadi penyebab kedua orang tua kita bersedih, menjadi penyebab kedua orang tua kita tersakiti. Bal qad marra ma'ana qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam lirrajul alladhi jaa'a minal Yaman muhajiran irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaituma fa inna buka'al walidain minal uquqi wal kaba'ir. Dan disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seorang laki-laki yang dia berhijrah dari Yaman. Dia berhijrah dari Yaman. Artinya orang tuanya berada di Yaman, dia tinggalkan dan dia pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tinggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Orang tuanya tidak ridha. Dia pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi berhijrah. Maka Nabi perintahkan irji' ilaihima, kembali, ya, kembalilah engkau kepada keduanya. Fa'adhikhuma, buatlah mereka berdua tertawa, kama abkaitahuma, sebagaimana engkau telah membuat mereka berdua menangis. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada laki-laki ini karena dia meninggalkan kedua orang tuanya. Dia pergi untuk berhijrah. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa berhijrah, ya, seorang pergi ke satu tempat, ke tempat yang lain, sementara di sana dia masih bisa menerapkan atau mengamalkan ajaran-ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tetap dia tinggalkan. Ya, sementara kedua orang tuanya tidak ridha, ya, maka yang didahulukan adalah keridhaan orang tuanya. Ya. Ridha orang tuanya, dia tinggal bersama dengan kedua orang tuanya. Dia tinggal. Ya. Karena dalam hal ini sering, ya, datang pertanyaan, ya, bagaimana seorang yang menuntut ilmu ingin hadir di majelis, tetapi orang tuanya tidak ridha. Apa yang harus dilakukan oleh si anak? Mana yang didahulukan, menuntut ilmu atau berbakti kepada kedua orang tua? Mana yang didahulukan? Ya. Berbakti kepada kedua orang tua. Kalau orang tua, ya, ridha kita pergi dan ada yang mengurusinya, ya, maka kita pergi. Orang tua ridha kita pergi tetapi tidak ada yang mengurusinya, ya, hanya tinggal sendirian, kita mau tinggalkan? Tidak boleh. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita adalah surga bagi kita dan bisa juga menjadi neraka bagi kita, wal'iyadzubillah. Keridhaan kedua orang tua kita bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan murkanya kedua orang tua kita, ya, bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Kemudian qala Ibnul Jauzi rahimahullahu taala fi muqaddimati kitabih, Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, beliau katakan dalam muqaddimah, ya, dalam pembukaan kitabnya Birrul Walidain, yaitu kitab Birrul Walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua, muta'assifan li hali ba'dhi syabab, yang beliau menyayangkan, ya, dalam muqaddimahnya ini beliau menyayangkan sikap anak-anak muda, ya, di zamannya yang tidak memperhatikan masalah birrul walidain, ya, masalah berbakti kepada kedua orang tua. Apa kata beliau? Fa inni ra'aitu syabibatan min ahli zamanina la yaltafituna ila birril walidain. Saya memperhatikan para pemuda yang hidup di zaman kita sekarang, ya, di zamannya Imam Ibnul Jauzi, mereka tidak memperhatikan masalah birrul walidain, ya, masalah berbakti kepada kedua orang tua.
wala yarawnahu laziman luzumaddin. Mereka menganggap atau mereka tidak memandang bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah satu keharusan di dalam agama. Mereka menganggap remeh. Ya, pemuda-pemuda di masa beliau atau anak-anak di masa beliau, ya, beliau katakan mereka ya, tidak memandang bahwa berbakti kepada orang tua itu bagian dari agama. Ya, padahal ya, berbakti kepada kedua orang tua adalah bagian penting dalam agama kita. Lalu beliau katakan yarfa'una aswatahum 'alal aba'i wal ummahat. Ya. Jadi beliau menyebutkan bahwa pemuda-pemuda, anak-anak muda di masanya menganggap remeh persoalan berbakti kepada kedua orang tua karena beliau mendapati mereka, para anak muda ini, saat berbicara dengan kedua orang tuanya, mereka meninggikan suara. Ya, mereka meninggikan suara. Ya. Orang tua berbicara satu kata, dia berbicara 10 kata. Orang tua bicara dengan nada atau suara yang datar, yang biasa-biasa saja, dia berbicara ya, dengan nada dan suara yang keras. Kalau istilah kita di sini berbicara soba urat. Ya, berbicara soba urat. Ya. Wa ka'annahum la ya'taqiduna ta'atahu minal wajibat, dan sepertinya, kata beliau rahimahullahu taala, sepertinya mereka ini, para pemuda ini, tidak meyakini bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu termasuk kewajiban. Saya berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban bagi setiap anak. Dan dari perkataan beliau rahimahullahu taala ini menunjukkan kepada kita jemaah sekalian bahwa berbicara dengan kedua orang tua kita itu dengan suara yang rendah. Ya. Ya, sebagaimana juga yang disebutkan di dalam surah Al-Isra yang sudah kita bahas. Ya. Mengucapkan kata saja kan itu sudah termasuk dilarang oleh Allah. Itu sudah termasuk kedurhakaan. Ya, meninggikan suara termasuk di dalamnya. Ya. Kemudian wa yaqta'una al-arham allati amara Allah subhanahu biwasliha fi dzikr. Mereka juga ya, pemuda, anak-anak muda di zamannya Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, mereka memutus hubungan dengan orang tua, tidak dikunjungi, ya, tidak dicari tahu kondisi mereka. Itu bagian dari memutus silaturahim. Ya. Dan di zaman kita sekarang lebih parah. Ya. Orang tua dititipkan di panti jompo, padahal mereka ya ketika kecil diurus oleh orang tuanya, bapak ataupun ibu. Orang tua yang kita dapati di masa tua mereka, ya, maka itu menjadi pintu surga bagi kita jemaah sekalian. Ya. Orang tua kita adalah pintu surga bagi kita, apalagi kalau mereka sudah dalam usia yang tua. Mungkin kita saat mendapati kedua orang tua kita atau salah satunya dalam kondisi yang sudah lemah, yang sudah tua, kita ingat ya, bagaimana dulu di saat kita masih ya, bayi baru dilahirkan, belum bisa apa-apa, apa yang dilakukan oleh orang tua kita, khususnya oleh ibu kita. Ya, di tengah malam kita bangun, ya, menangis, ya,
buang air, siapa yang membersihkannya? Ibu kita. Walaupun di siang hari dia capek sekali, tapi dia tetap ya mengurusi kita. Tidak tenang, ya, gelisah hatinya ketika mendengar kita menangis. Bahkan Nabi SAW ketika beliau salat bersama dengan para sahabatnya, lalu kemudian beliau mendengar ada tangisan anak kecil, beliau mempercepat gerakan salatnya. Sampai-sampai para sahabat katakan, sepertinya ada bara, ya, di kakinya Nabi SAW. Cepat sekali gerakan salatnya karena mendengar ada anak kecil yang menangis. Ya. Kenapa Nabi SAW melakukan itu? Ya. Dijelaskan oleh para ulama kaum muslimin bahwa Nabi SAW tidak ingin ibu dari anak tersebut merasa gelisah. Ya. Karena setiap ibu ketika mendengar anak bayinya menangis itu pasti gelisah. Jadi kalau kita mempelajari fikih ya dalam bab salat berjamaah, ya kita akan mendapati bahasan ini. Ya, imam mempercepat gerakan salatnya karena ada suara tangisan bayi atau tangisan anak kecil. Nah, itu untuk menjaga ketenangan hati dari ibunya. Nah, ini jamaah sekalian ya, tangisan kita waktu kecil itu membuat orang tua kita tidak tenang. Bahkan di saat dia dalam kelaparan, dia sementara makan, ya kita yang dia tinggalkan tidur tiba-tiba menangis, ditinggalkan makanannya. Lalu kemudian ketika dia sudah tua, sudah renta, tidak bisa berbuat apa-apa, kita punya segala fasilitas, lalu kemudian kita kirimkan dia ke panti jompo, tidak mau kita urus, waliyadzubillah. Termasuk kedurhakaan. Itu termasuk kedurhakaan. Dan itu termasuk juga dalam ya qati'atur rahim, memutus ya hubungan, ya memutus hubungan rahim ya dengan orang tua sendiri. Kemudian beliau rahimahullah taala katakan wa naha an qat'iha bi ablagiz zajar. Ya. Padahal ya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memutus ya silaturahim ya, dengan larangan yang keras. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ya memutus ya silaturahim secara umum yaitu termasuk dosa besar. Apalagi memutus silaturahim dengan orang tua kita, waliyadzubillah. Dan termasuk pahala ya mendapatkan pahala yang besar bagi orang yang menyambung silaturahim. Ya. Nah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qad a'radu an muwasatil fuqara mimma yurzaqun wa ka'annahum la yusaddiquna bi thawabi ma yatasaddaqun. Juga beliau katakan ya anak-anak muda di zamannya mereka ya mempertentangkan ya antara memberikan kepada fuqara dan memberikan kepada kedua orang tua. Artinya mereka anak-anak ini di masa beliau rahimahullahu taala lebih mengutamakan para fuqara daripada memberikan kepada kedua orang tua. Dan ini sering juga datang pertanyaan kepada para asatidzah, mana yang didahulukan untuk kita sedekahkan ya harta kita, untuk kita berikan harta kita, apakah kepada fakir dan miskin atau kepada kedua orang tua kita? Ya.
Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk mensedekahkan ya, harta yang Dia berikan kepada kita, yang pertama kali itu kepada kedua orang tua kita, baru kemudian kepada kerabat-kerabat kita, setelah itu kepada fuqara dan masakin, orang fakir dan miskin ya. Tapi sering kita dapati lebih banyak atau lebih dahulu kita berbuat baik kepada orang lain daripada keluarga kita, pada orang tua kita, daripada istri dan anak-anak kita ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Padahal sedekah yang kita berikan, harta yang kita keluarkan ya, yang lebih utama itu yang kita keluarkan untuk kerabat kita, apalagi mereka membutuhkannya. Baru kemudian ya kita berikan kepada yang lainnya yang jauh dari ya silsilah kita. Nah, jadi kata beliau rahimahullah taala ya, seolah-olah mereka ini ya, para pemuda ini, anak-anak ini di masanya, la yusaddiquna bi thawabi ma yatasaddaqun, seolah-olah mereka tidak meyakini, tidak mempercayai ya, bahwa sedekah yang mereka berikan kepada kedua orang tua mereka itu berpahala ya. Sehingga mereka lebih mendahulukan bersedekah kepada fuqara dan masakin daripada kedua orang tuanya. Nah, padahal yang lebih membutuhkan itu adalah orang tua kita. Yang lebih utama untuk kita perhatikan adalah kedua orang tua kita, baru kemudian kerabat-kerabat kita, kemudian orang yang jauh dari kita. Jangan dibalik ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qad iltafatu bil kulliyati an fi'lil ma'ruf ya. Maka mereka ya berpaling ya, mereka berpaling dari perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, perbuatan-perbuatan yang baik ya. Ya, untuk kedua orang tua mereka ya. Jadi kepada orang lain ya perbuatan baik masya Allah, tapi kepada kedua orang tua na'udzubillah ya. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin kita mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin kita mengetahui ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seharusnya kita semakin cinta kepada kedua orang tua kita, semakin berbakti kepada kedua orang tua kita, dan kita menjaga sikap-sikap kita ya di hadapan kedua orang tua kita ya. Bukan sebaliknya, semakin kita mengenal ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi justru kita semakin kasar, semakin keras kepada kedua orang tua kita. Waliyadzubillah. Dan ini yang sering juga terjadi, sering datang keluhan dari orang tua ketika anaknya mulai menampakkan ya sunnah-sunnah Nabi secara zahir ya, yang perempuan ya memakai hijab yang baik, tetapi sikapnya kepada kedua orang tua justru ditunjukkan dengan sikap yang tidak baik. Dan ini akan merusak jamaah sekalian, ini akan merusak sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berusaha ya, kita berusaha dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita mengenal ya sunnah-sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin mengantarkan kita ya menjadi orang-orang atau anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, meninggalkan ya menjauhi ya sikap buruk terhadap kedua orang tua ya, durhaka kepada orang tua, jauhi itu ya. Karena itu bertentangan ya, bertentangan dengan apa yang kita pelajari, yang kita ilmui, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun kita dapati kedua orang tua kita atau salah satunya menyuruh kita melakukan perbuatan maksiat, tetap tidak boleh kita berlaku kasar kepada mereka berdua ya.
tidak mengikuti perintah mereka bukan berarti kita kasar kepada mereka berdua. Nah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu hadhil asya' tahuthu 'alaiha al-ma'kulat wa tubalighu fi dzikri thawabiha wa iqabiha al-mankulat. Ya. Jadi apa yang beliau kemukakan ini, Imam Ibnul Jauzi kemukakan ini terkait kondisi anak-anak para pemuda di zamannya yang tidak memperhatikan masalah berbakti kepada kedua orang tua, justru yang mereka tampakkan adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam agama, yaitu kedurhakaan. Mereka lebih perhatian terhadap fuqara, masakin, sementara kedua orang tua mereka abaikan. Ini memotivasi kepada kita supaya kita memperbaiki, kita menetapkan, melakukan apa-apa yang seharusnya kita lakukan yang menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Syekh Al-Badr hafizahullah taala, Syekh Abdul Razak, wa hadzal ladzi ya'lam liwujudihi fi zamanihi mawjudun fi kullil azminah. Ini perkara yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi ini, ini tentu adalah perkara yang menyayat hati. Ini pun ada di zaman kita sekarang ini, bahkan lebih menyayat hati. Nah, beliau katakan, lakin bil munasahah wa mulatafah haula'i syabab wa tadhkiruh bihadhihi nusus al-'azimah wal athar al-mutarattibah ala dhalika wa kathratid du'a lahum bis salah yasluhu minhum man aradallahu salahahu. Dengan kondisi yang seperti itu, anak-anak yang durhaka tetap mereka anak-anak yang durhaka ini diperlakukan, dinasihati dengan nasihat yang baik. Kata beliau, dilembuti, jangan juga dikasari, karena pada kenyataannya orang yang kasar, semakin dia dikasari maka dia semakin juga bertambah kasar. Nah, apalagi para pemuda yang masih muda, semakin dikerasi maka dia akan semakin keras. Sehingga itu beliau katakan dinasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, mengingatkan mereka tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus mereka lakukan untuk kedua orang tuanya, menyebutkan kepada mereka tentang kebaikan-kebaikan bagi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan tidak lupa juga mendoakan para pemuda, anak-anak muda, agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka, menjadikan mereka orang-orang yang berguna, orang-orang yang baik. Dan kita di tempat ini alhamdulillah mayoritas masih tergolong anak muda. Allah Subhanahu wa taala memilih kita berada di majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakan kebaikan untuk diri kita, juga kita mendoakan untuk kebaikan saudara-saudara kita yang seusia kita, teman-teman kita yang kita ketahui mereka menganggap remeh persoalan berbakti kepada kedua orang tua, menganggap remeh persoalan ilmu agama, juga kita doakan. Dan saya kira kita semua sudah sering mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa seorang untuk saudaranya tanpa diketahui oleh orang yang didoakan, maka doanya itu diterima atau makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di atas kepalanya ada malaikat yang mengucapkan
amin walaka mithluhu. Ada malaikat yang mengaminkan, juga mendoakan untuk orang yang mendoakan ini. Maka sering-seringlah kita saling mendoakan, ya. Bahkan untuk diri kita kebaikan, juga kita doakan untuk saudara-saudara kita yang lainnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini peringatan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang uququl walidain, atau tentang durhaka kepada kedua orang tua. Di hadis ini hendaklah menjadi peringatan keras bagi kita tentang bahayanya durhaka kepada kedua orang tua. Nah, tadi kita sebutkan dua yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang terakhir ini, yaitu al-baghi wa qati'atir rahim, ya, perbuatan zalim dan memutus silaturahim. Keduanya ini ada tergabung di dalam apa? Kedurhakaan terhadap kedua orang tua. Ya. Kita berbuat durhaka, maka kita menzalimi diri kita sendiri dan juga menzalimi orang tua kita dengan perbuatan durhakanya kita itu. Ya. Kemudian qati'atur rahim, memutus ya hubungan, ya, dengan kita berbuat durhaka, orang tua marah, ya, kita juga misalnya marah, benci kepada orang tua, maka terputuslah ya hubungan itu. Ya. Karena Nabi SAW kabarkan kepada kita, tidak ada dosa yang paling pantas, ya, ya Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menyegerakan hukumannya, ya, daripada kedua perkara ini. Ya, berbuat zalim, ya, dan memutus silaturahim. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab selanjutnya yang akan kita bahas adalah ya silatul arham. Ya, masyaallah, ya Syekh hafizahullah taala, beliau akhiri bab yang sebelumnya ya dengan bahaya memutus ya silaturahim. Ya, kemudian beliau ya membahas tentang ya menyambung ya silaturahim, dan beliau katakan ya bahwa agama Islam ini adalah agama yang jernih, ya, agama yang memperhatikan ya masalah mahabbah wal ikha, ya, saling mencintai, ya, saling bersaudara, ya, agama yang di dalamnya ya tercakup berbagai macam kebaikan-kebaikan, ya, ya, agama yang selalu menganjurkan ya, untuk memperbaiki hubungan dengan sesama, ya, agama yang menyuruh kita untuk terus berbuat baik kepada sesama manusia, bahkan kepada seluruh makhluk. Ya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an, wa ahsinu, ya, dan berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Ya. Ini Allah perintahkan wa ahsinu, berbuat baiklah, ya, kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan beliau katakan wa inna minal ihsan alladhi hatha 'alaiha al-Islam wa raghaba fihi asy-syari'ah silatul arham. Antara kebaikan-kebaikan yang ya diperintahkan oleh Islam, yang kita kaum muslimin dimotivasi ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk senantiasa menjaganya, yaitu ya hubungan kekerabatan. Ya. Bahkan itu termasuk juga di dalam perkara al-akhlaq an-nabilah, ya, termasuk dalam akhlak yang mulia, orang yang senantiasa menjaga hubungan kekerabatan, silaturahim atau silaturahim, termasuk dalam tayyibul adab, orang yang memiliki adab yang baik, yang senantiasa menjaga
hubungan kekerabatan. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala wasiatkan di dalam Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala wasiatkan dalam Al-Qur'an untuk selalu kita jaga. Ya, dalam surah An-Nisa ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Nah, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, ya, takutlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan, ya, yang telah menciptakan kamu, menciptakan kalian min nafsin wahidah, dari, ya, diri yang satu, yaitu dari Adam alaihissalam. Dan Allah menciptakan pasangannya, ya, dari dirinya, ya, menciptakan Hawa dari Adam alaihissalam. Wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan, ya, laki-laki dan perempuan, ya, menjadi banyak. Wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham, bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Ya, peliharalah hubungan kekeluargaan. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya. Nah, beliau katakan wattaqu al-arham an taqta'uha, takutlah, ya, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari memutus hubungan kekerabatan. Ya. Allah perintahkan kepada kita, ya, di dalam ayat ini supaya menjaga, ya, hubungan kekerabatan, ya, dan selalu, ya, berbuat baik dengan kerabat-kerabat kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, dan menjadikan anak-anak kita juga termasuk anak-anak yang berbakti kepada, ya, kedua orang tua mereka. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan, dari sifat-sifat yang buruk, dan kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kedurhakaan kepada kedua orang tua. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله